Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kejadian menarik mewarnai laga Manchester United versus Crystal Palace di Old Trafford. Gelandang Crystal Palace, Will Hughes, menjadi aktor utamanya. Insiden bermula ketika Jeffrey's Club melanggar keras Anthony di tepi lapangan pada menit 65. Hal itu memicu keributan antar pemain dari kedua tim. Wasit Andre Mariner kemudian memberikan kartu kuning untuk Anthony dan Jeffrey's Club. Saat wasit mengecek VAR, Casemiro tertangkap kamera mencekik leher Will Hughes di tengah keributan. Fans Manchester United di tribun pun langsung meluapkan kekesalan mereka terhadap Hughes yang menjadi penyebab utama Casemiro di kartu merah. Rupanya Hughes malah tertantang dengan provokasi tersebut. Hughes yang notabene merupakan fans Liverpool malah balik mengejek fans MU dengan sebuah gestur. Gestur yang dimaksud adalah mengacungkan 6 jari pertanda Liverpool sudah 6 kali menjuarai Liga Champions. Hughes sendiri di masa lalu sempat mengungkapkan cerita tentang betapa dirinya sangat mengidolakan Liverpool. Gelandang Manchester United Casemiro mendapatkan kartu merah langsung dalam laga lanjutan Premier League melawan Crystal Palace. Casemiro terlihat melakukan cekikan kepada pemain Crystal Palace, Will Hughes. Kartu merah ini tentu menjadi kehilangan besar bagi MU, sebab Casemiro mendapatkan hukuman larangan bertanding selama 3 pertandingan. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengatakan MU akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut. Harapan untuk Casemiro lepas dari hukuman masih ada. Erik ten Hag juga merasa apa yang dilakukan Casemiro memang sudah melewati batas. Namun ia menilai banyak pemain lain yang pada laga itu yang juga melampaui batas, terutama pemain Crystal Palace. Absennya Casemiro tentu sangat merugikan bagi MU. Pemain satu ini menjadi pilar penting di lini tengah mereka pada musim ini. Selain itu, gelandang MU lain Christian Eriksen juga mengalami cedera parah. Eriksen bahkan diperkirakan akan kembali bermain pada April 2023. David De Gea mengungkapkan 4 perubahan yang ada di Manchester United pada musim 2022-2023. Sang penjaga gawang menilai manajer Erik ten Hag telah membuat semua pemain MU bermain dengan ide yang sama. Lantas, apa saja perubahan yang dibawa Erik ten Hag menurut David De Gea? Yang pertama, manajer yang bagus. Erik ten Hag mungkin belum membangun reputasi sebesar Louis van Gaal atau Mourinho ketika datang ke United. Namun Erik ten Hag dinilai membawa banyak aspek positif dan itu bekerja dengan baik di United. Secara perlahan ten Hag berkuasa penuh atas ruang ganti MU. Tidak ada lagi gosip-gosip miring soal ruang ganti dan hubungan antara pemain di MU. Sikapnya sangat tegas bahkan untuk pemain sekelas Cristiano Ronaldo. Yang kedua, karakter dan semangat juang. Erik ten Hag juga mampu memaksimalkan potensi para pemain MU, bukan hanya pada aspek taktikal, akan tetapi semangat juang. United selalu bermain dengan penuh energi hingga akhir laga. Yang ketiga, cara bermain yang jelas. Pada aspek taktikal, United juga punya cara bermain yang sangat jelas. Erik ten Hag membawa ide sepak bola yang sangat spesifik, dan semua pemain harus bermain dengan cara yang sama. Yang keempat, pemain baru yang tepat. David De Gea juga memberikan apresiasi kepada para pemain baru. Menurut kiper asal Spanyol, kedatangan Casemiro dan kolega di awal musim telah membawa dampak positif. Manchester United mendapatkan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace dalam lanjutan kompetisi Liga Inggris. Meskipun mendapatkan kemenangan, tim tuan rumah harus kembali kehilangan salah satu pemain kunci mereka. Pada pertengahan babak kedua, keributan di pinggir lapangan membuat Casemiro mendapatkan kartu merah secara langsung.
Manchester United sebelumnya sudah pernah kehilangan Casemiro dalam satu laga versus Arsenal akibat akumulasi kartu kuning. MU mendapatkan kekalahan 2-3 dari Arsenal di Emirates Stadium kala itu. Penjaga gawang Manchester United David De Gea mengaku timnya akan kesulitan, tetapi percaya Marcel Sabitzer dapat memberikan kontribusi yang diharapkan sebagai pemain pengganti. Marcel Sabitzer sudah menunjukkan kualitasnya dalam penampilan selama 15 hingga 20 menit. Ia menunjukkan performa yang memuaskan, melakukan beberapa tackle penting, memperlihatkan penguasaan bola yang baik. Semua pemain siap untuk tampil. Ia memiliki pengalaman yang memadai dan jumlah penampilan tinggi di Bundesliga. Saya rasa ia menunjukkan performa yang positif walau hanya dalam waktu yang cukup singkat. Tidak mudah untuk masuk pada pertengahan pertandingan ketika kami kekurangan satu pemain. Saya rasa ia akan memberikan bantuan yang diharapkan kepada tim ini. Ini memang akan sulit. Kami kehilangan Eriksen kan kini Casemiro, ucap De Gea. Kemenangan Barcelona atas Sevilla harus diwarnai dengan cederanya kapten tim Sergio Busquets. Gelandang berpaspor Spanyol tersebut dibekap cedera dan hanya tampil selama 8 menit sebelum digantikan Frank Kessie. Menurut laporan terbaru dari Sport English, Busquets dikabarkan mengalami sedikit masalah dengan ankle-nya dan menurut diagnosa awal sang pemain berpotensi absen selama 2-3 pekan ke depan. Kabar ini tentu menjadi hal yang sangat merugikan bagi Barcelona dan menguntungkan untuk MU. Pasalnya mereka tengah berada dalam periode yang padat kompetisi. Busquets juga berpotensi absen saat timnya bertemu MU di babak 16 besar Liga Eropa 17 Februari mendatang. Cedera sepertinya juga tengah menjadi permasalahan utama Barcelona dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya Ousmane Dembele sudah lebih dahulu masuk ruang perawatan karena cedera hamstring. Meski tidak banyak mendapatkan menit bermain di Manchester United, Phil Jones digaji sangat besar. Cedera dan inkonsistensi permainan membatasi jam terbang Phil Jones bersama MU. Dalam 4 tahun terakhir, bek asal Inggris itu hanya tampil 31 kali di semua kompetisi. Penampilan terakhir Phil Jones terjadi pada 2 Mei 2022 saat MU mengalahkan Brentford 3-0 dalam ajang Liga Inggris. Nama Phil Jones juga tidak tertera di daftar pemain Manchester United untuk musim 2022-2023. Meski kehadirannya di skuad MU bak hantu, Jones tetap mendapatkan gaji selangit. Sejak menekan kontrak baru pada Februari 2019, Phil Jones diupah 3,9 juta pound sterling atau 71 miliar per tahun. Bila dirinci lebih detail, dia menerima 500.000 pound sterling atau sekitar 9 juta per jam. Phil Jones sendiri sudah 12 tahun berseragam MU. Pria berkelahiran Preston itu dibeli dari Blackburn Rovers pada tahun 2011 dengan mahar 16 juta pound sterling saat era kepelatihan Sir Alex Ferguson. Karir Anthony Martial di Manchester United akan segera berakhir. Sang striker dilaporkan bakal didepak oleh Erik ten Hag di musim panas nanti. Menurut laporan Manchester Evening News, Erik ten Hag sebenarnya menaruh harapan besar kepada Martial. Namun ia kini sudah habis sabar pada sang striker. Penyebabnya adalah cedera kambuhan Martial. Di musim ini saja ia sudah 5 kali menepi akibat cedera. Erik ten Hag menilai Martial tidak bisa diandalkan untuk menjadi mesin gol utama Setan Merah dan jika ia cedera terus. Itulah mengapa Erik ten Hag mantap untuk mendepaknya di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa kepergian Martial dari MU punya peran besar dalam revolusi yang sedang dicanangkan oleh Erik ten Hag. Ten Hag berencana membeli striker elit di musim panas nanti. Harga striker ini ditaksir melebihi 100 juta euro. Itulah mengapa Erik ten Hag mulai mencari tambahan dana untuk timnya dan penjualan Martial bisa menyukseskan rencananya. Ansu Fati nampaknya tidak perlu mencemaskan masa depannya. Manchester United dilaporkan siap menampung jasa sang pemuda di musim panas nanti. Menurut laporan Sport, Erik ten Hag tertarik untuk mengamankan jasa Ansu Fati ke Old Trafford. Ini disebabkan sang pemuda punya talenta yang di atas rata-rata. Erik ten Hag juga menilai sang winger juga cocok dengan gaya bermain timnya.
Itulah mengapa Erik ten Hag sangat tertarik ketika mengetahui Ansu Fati bakal dilepas di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, Erik ten Hag dan Manchester United akan mendapatkan bantuan untuk mendapatkan sang winger. Agen sang pemuda, Jorge Mendes, dilaporkan siap membantu Ansu Fati ke MU. Ia menilai Setan Merah adalah klub yang cocok untuk perkembangan sang pemuda. Selain itu, ia memiliki koneksi yang bagus dengan MU, sehingga ia optimistis sang winger bisa menjadi bagian dari Setan Merah. Sang winger memiliki klausul rilis yang jumbo, di mana ia hanya bisa pergi dari Camp Nou dengan tebusan sekitar 1 miliar euro. Sebuah pujian diberikan David De Gea kepada Marcel Sabitzer. Ia menilai sang gelandang bakal memainkan peran yang penting di skuad Manchester United. Menurut David De Gea, Sabitzer merupakan sosok yang ramah. Ia menilai sang gelandang sudah beradaptasi dengan rekan-rekan barunya dalam waktu yang relatif singkat. Lebih lanjut, De Gea optimistis bahwa Sabitzer bakal memberikan kontribusi yang besar bagi MU. Ia menilai sang gelandang telah menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pembeda bagi Setan Merah. Untuk 3 pertandingan ke depan, Sabitzer kemungkinan besar akan menjadi starter di lini tengah MU. Ini disebabkan Casemiro baru-baru ini mendapatkan kartu merah dan mendapatkan hukuman larangan bertanding untuk 3 laga.